Selamat pagi anak-anak ibu, salam sehat, salam sejahtera untuk anak-anak ibu yang ada di rumah. Nah, bertemu kembali lagi dengan saya, Ibu Grace, di YouTube channel Grace Hana, di dalam pelajaran informatika. Materi kita pada hari ini adalah tentang informatika dan keterampilan genetika. Tujuan pembelajaran kita membuat perencanaan kerja kelompok dengan baik. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan hasil kerja dengan presentasi dan visualisasi dengan baik. Nah, di sini materi ini kita bagi menjadi dua. Pertama adalah tentang informatika, yang kedua adalah keterampilan genetika. Kamu perhatikan slide ini. Informatika adalah suatu disiplin ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin yang berbasis komputasi. Sedangkan komputasi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam jurusan kamu. Jadi manfaatnya adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di jurusanmu. Slide selanjutnya kita lihat tentang perkembangan revolusi industri. Dikatakan bahwasanya revolusi industri itu ada 4 golongan atau 4 bagian. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah revolusi industri 1.0. 1.0. Nah, di sini dikatakan mekanisme dan pengenalan tentang tenaga uap dan air. Revolusi industri yang pertama ini terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu, di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun, mekanisme pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri kecil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan, akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga uap. Namun, angin tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena bisa jadi angin itu bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang. Semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya pada tahun 1776. Tentunya dengan mesin uap tersebut, kapal berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu dan batu bara yang cukup. Revolusi industri memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat. Negara-negara imperialis di Eropa
mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia. Selain penjajahan, terdapat dampak lain dari revolusi industri, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah-limbah lainnya. Baik, slide berikutnya, revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik, di mana tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih banyak kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi itu berubah total. Karena untuk menyelesaikan satu mobil, tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer. Pada Perang Dunia Kedua, ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal atau mass production. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang menjadi komplit. Next, slide selanjutnya, revolusi industri 3.0. Setelah revolusi industri kedua, manusia masih berperan sangat penting di dalam proses produksi berbagai macam jenis barang. Tetapi, setelah revolusi industri yang ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting. Setelah revolusi ini, abad industri peran-peran berakhir dan abad informasi dimulai. Jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, maka revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dengan listrik, di mana revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus. Komputer yang dapat diprogram tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas
yang membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu 8.500 watt. Namun, kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Penemuan semikonduktor transistor dan kemudian integrated chip atau IC membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, serta kemampuan berhitungnya juga semakin canggih. Mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Slide berikutnya yaitu revolusi industri 4.0. Nah, inilah revolusi industri yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Bahkan diangkat juga menjadi salah satu topik dalam debat Capres 2019. Industri 4.0 ini adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah industri 4.0 ini berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things, IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Ya, itu dia tentang revolusi industri 4.0. Nah, kemudian tren ini juga banyak pada bidang kehidupan manusia, ya, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Kita sudah masuk pada era industri yang keempat, ya, mana juga sudah masuk dalam masyarakat society, ya. Nah, anak-anak ibu, sekarang mari kita bahas satu persatu tentang pemanfaatan teknologi komputer dan internet. Pertama adalah manfaatnya sebagai komunikasi. Ya, sebagai komunikasi. Sekarang sudah canggih, komunikasi bisa melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, Telegram, dulu mungkin kita berkomunikasi ini masih jadul, ya, masih lama banget. Dulu itu kan misalnya berkomunikasi itu mengirim surat, ya, mengirim surat. Gitu. Kemudian manfaat yang kedua adalah sebagai hiburan. Nah, hiburan itu bisa YouTube, bisa game online, bisa TikTok. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, sangat dibutuhkan sekali hiburan, ya, hiburan yang bisa meningkatkan imun tubuh. Kemudian, ya, manfaatnya adalah sebagai transportasi, ya, Transportasi itu kalau zaman dulu, ya, zaman ibu masih sekolah, ya. Dulu kalau ibu mau pergi ke suatu tempat, ibu harus memanggil ojek. Ya. Bang ojek, saya perlu, Bang. Nah, kalau sekarang tinggal kamu download aplikasinya, ya, kamu bisa memesan ojek online, tinggal kamu masukkan kemana tujuan kamu, ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah tentang pendidikan. Pendidikan pada saat pandemi ini, ya, di mana kami guru dituntut agar materi itu sampai kepada kamu.
Ya, dengan segala cara kami lakukan. Kami sudah berusaha, ya. Nah, itu ada Zoom, ada Edmodo, ada Google Classroom yang sudah kita sudah laksanakan, ya. Kemudian untuk kebutuhan, ya. Nah, kebutuhan di sini, ya, apalagi pada saat pandemi seperti ini, kita takut pergi ke suatu tempat. Ya, kita takut pergi ke suatu tempat, tentunya kita mau butuh sesuatu, bisa itu bahan makanan, bisa itu baju, sepatu, tas, ya, tinggal kita mendownload aplikasinya. Ada Shopee, ada Tokopedia, dan ada Lazada. Nah, jadi masalah itu pasti ada solusinya. Ya, setiap masalah pasti ada solusinya. Masalah dalam perkembangan teknologi. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang keterampilan genetika. Di sini ada tentang kolaborasi. Kolaborasi itu adalah proses kerjasama satu orang dengan dua orang atau lebih demi tercapainya satu tujuan tertentu atau memecahkan masalah. Nah, komunikasi kita setiap hari pasti berkomunikasi, ya, nak. Berkomunikasi dengan teman, ya, dengan orang tua, dengan guru, ataupun dengan sahabat kita, ya. Nah, komunikasi di sini adalah contohnya adalah infografis. Kamu bisa lihat di slide ini, ya, di slide ini ada gambar yang bermanfaat, yaitu bagaimana cara memakai masker yang benar. Wajib harus kita ketahui. Jadi infografis ini adalah gambar yang memberikan suatu informasi kepada seseorang. Nah, presentasi yang selama ini Ibu lakukan, presentasinya itu adalah dengan menggunakan slide pembelajaran. Nah, itu juga adalah salah satu cara bagaimana agar materi sampai kepada anak didik kami. Oke, di pertemuan di akhir ini, silakan kamu mengecek tugasmu pada Google Classroom. Di situ sudah Ibu share tugas apa yang akan dikerjakan, ya, anakku. Jadi tetaplah mengikuti protokol kesehatan, jaga imun tubuh. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah agar kita terhindar dari virus corona. Terima kasih, anakku. Salam sehat dan salam kreatif digital untuk kamu semua. Oke, terima kasih.